Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akhtar Kendar Suryadipura dari kelas 11G. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pendapat saya mengenai pentingnya menabung saham bagi siswa SMA. Dalam masa ini, saya akan memilih pendapat kontra. Pentingnya menabung saham bagi siswa SMA sedang ramai diperbincangkan pada status quo. Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, pemilik dapat mendapatkan keuntungan jika nilai dari perusahaan tersebut naik. Sering berjalan waktu, mayoritas harga saham akan terus naik. Hal ini dimanfaatkan bagi penabung saham untuk menyimpan tabungannya ke aset-aset yang nilainya akan terus naik, sehingga dapat melawan inflasi dan juga dapat mendapatkan keuntungan. Dalam menabung saham, diperlukan modal yang cukup besar untuk memperoleh keuntungan yang besar. Semakin besar modal yang kita simpan, maka akan semakin besar juga keuntungan yang kita peroleh. Sementara itu, seperti yang kita ketahui, bahwasannya pendapatan dan atau tabungan yang dimiliki oleh siswa SMA masih kecil dibandingkan orang dewasa. Modal kecil yang dimiliki oleh siswa SMA tidak akan memberikan hasil yang signifikan jika menabung saham. Sehingga menabung saham bagi siswa SMA hanya akan membuang waktu dan kesempatan yang ada. Dalam menabung saham dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mencapai hasil maksimal. Hal ini dapat ditunjukkan dari perbandingan kenaikan harga saham BBCA dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dengan kurun waktu 3 tahun terakhir. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kenaikan saham BBCA terdapat kenaikan yang kecil dan juga mengalami fluktuasi. Sementara kenaikan saham BBCA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir memiliki kenaikan yang cukup signifikan dan juga stabil. Saham merupakan instrumen investasi yang memiliki risiko cukup tinggi. Sebelum terjun dan memilih saham yang akan digunakan, pemilik tabungan harus mengidentifikasi banyak hal terkait dengan resiko dari saham tersebut dan mencocokkan dengan kebutuhan dirinya. Tidak semua saham akan memberikan keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini dapat ditunjukkan dari pergerakan harga IHSG dan juga LQ45. HIHSG dan EQ45 merupakan indeks saham yang dapat merepresentasikan harga saham secara nasional dan juga global. Dalam pergerakan IHSG dan EQ45 selama 3 tahun terakhir, dapat ditunjukkan harga IHSG dan EQ45 mengalami penurunan atau fluktuasi beberapa kali, dan juga kenaikan yang tidak signifikan. Dengan kompleksitasnya yang tinggi, saham bukanlah pilihan yang cocok bagi siswa SMA. Keacakan dan peluang kerugian yang besar, terutama bagi seorang pemula yang belum mengerti saham, akan mengarahkan tabungan yang disimpan menjadi rugi atau stagnan. Jikapun saham tersebut naik, maka kenaikan dari persentase kenaikan tersebut yang akan kecil tidak sebanding dengan waktu yang telah dikeluarkan untuk menabung saham tersebut. Dengan waktu selama 3 tahun dan kenaikan yang hanya kecil tersebut, lebih baik kita memanfaatkan untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat jika dibandingkan kenaikan saham beberapa persen saja. Menurut Daniel Siegel pada tahun 2014, otak remaja sedang dalam tahap perkembangan, terutama di area seperti emosional dan pengambilan keputusan. Dalam kasus ini, remaja akan cenderung lebih labil untuk memberikan keputusan terhadap sahamnya, seperti menentukan nominal yang cocok, menentukan saham apa yang akan digunakan, dan juga menentukan rentang waktu penyimpanan dari penyimpanan saham tersebut. Keputusan-keputusan labil seperti ini akan mendorong saham tersebut untuk menjadi rugi. Penelitian yang dilakukan oleh Julia P. dan Alexander W. pada tahun 2022 menunjukkan bahwasannya kerugian finansial dapat memicu kegangguan emosional yang signifikan, terutama kecemasan dan juga depresi. Faktor-faktor sepertinya kurangnya pengetahuan dan modal yang disimpan pada saham juga akan berpengaruh terhadap seberapa buruknya dari kecemasan dan depresi tersebut. Siswa SMA lebih baik mengalokasikan tabungannya ke hal-hal yang jauh lebih bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan ataupun pengalaman, seperti mengikuti kursus, membeli buku, dan juga membeli produktivitas lainnya. Dengan menggunakan tabungan tersebut untuk hal-hal tersebut, maka kita mendapatkan nilai yang lebih untuk diri kita yang akan berguna pada suatu saat ketika kita sudah memasuki dunia kerja. Dan hal tersebut akan menjadi jauh lebih bermanfaat jika kita mendapatkan keuntungan saham yang sangat kecil atau beberapa persen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.